Shalom sahabat GKPS TV, sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, marilah kita lebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Tuhan Yesus, satu rindu kami rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-25. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian firman Tuhan. Sahabat GKPS TV, akhir-akhir ini memang banyak sekali situasi atau media yang menyampaikan atau mengatakan, meragukan tentang Tuhan Yesus yang disalib itu. Ada yang mengatakan itu tidak benar Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa nggak mungkin Tuhan itu disalibkan. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak mungkin kuasa penyaliban itu menghadirkan keselamatan. Ya, itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Mau TikTok kek, mau YouTube kek, atau apalah itu ya. Itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi di sanalah kita semakin diuji, di sanalah kita semakin diterangi sebagaimana dan seperti apa seharusnya kita mengimani keberadaan firman Tuhan. Kita mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya benar sekali ketika saat ini tema kita mengatakan yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Sekali lagi, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia. Artinya apa? Di sini kita atau Paulus ketika dia menuliskan nats ini, surat ini, tidak lain adalah bagaimana 1 Korintus 1 ayat 25 ini mengajak kita untuk merenungkan nilai-nilai Allah yang sering sekali bertentangan dengan nilai-nilai dunia ini. Dan di sini juga Paulus mau agar setiap kita mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Ada kerendahan hati dan selalu percaya bahwa juga melalui keterbatasan setiap kita, Tuhan Allah itu, Yesusmu, mampu dapat melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Sahabat GKPS TV, di sini Paulus mau bagaimana kita mampu untuk melawan setiap kesombongan, untuk melawan setiap apa yang menjadi kebanggaan manusia pada saat ini. Sebab sering sekali manusia ini bangga ketika dia hanya mengandalkan kekuatan, kepandaian, atau prestasinya sendiri. Tapi melalui firman Tuhan pada saat ini, Paulus mau untuk setiap kita, jangan pernah merasa superior, jangan pernah merasa sombong. Tapi jadilah pribadi yang selalu bergantung kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jauh di balik itu semua, tidak lain adalah Paulus mau mengajarkan berteologi bahwa justru di dalam firman Tuhan inilah nyata rencana keselamatan yang Tuhan hadirkan di dalam setiap kita. Kalaupun itu tampak bodoh, tampak aneh, disalibkan menjadi jalan keselamatan, tapi lihatlah, iman kita justru yang mengatakan, justru penyaliban itulah puncak dari hikmat dan kekuatan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Maka setiap kita, sahabat GKPS TV, terimalah sebuah situasi bahwa memang tidak semua dalam hidup ini terlihat jelas atau masuk akal. Tidak semua perjalanan ke hidup ini terselami oleh setiap kita. Tapi satu hal yang pasti, percayalah. Apa itu? Bahwa karya Tuhan teramat baik. Rancangan Tuhan teramat baik. Hadir di dalam kehidupan kita. Meskipun tak terselami oleh akal pikiran kita.
Maka saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat GKPS TV, dari tema ini kita bisa mendapatkan kekuatan bahwa hikmat Allah itu melampaui segala pengetahuan dan pemahaman manusia. Apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini justru itu bisa dipakai Tuhan bekerja mengekspresikan rencananya di dalam kehidupan kita. Maka sahabat GKPS TV, hargai, carilah hikmat Allah itu di dalam perjalanan kehidupanmu di sepanjang hari ini. Dan yang kedua, kita bisa mendapatkan kekuatan tema, marilah setiap kita menghadapi segala sesuatu kesulitan tantangan dalam kehidupan kita, hadapilah dengan iman percaya kita. Bersandarlah pada hikmat dan cara Tuhan. Kalaupun itu mungkin terlihat bodoh, atau tidak dipandang, atau tidak dianggap, atau unlogik di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi selalulah andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, milikilah kerendahan hati itu. Milikilah hati yang mau merendahkan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Percayalah bahwa ketika kita menyombongkan diri, justru di sanalah kita tidak mau Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Dan satu hal yang pasti, penerimaan kita akan ketidakpastian. Sebab apa? Sahabat GKPS TV, kita seringkali diperhadapkan dengan situasi yang sulit untuk kita pahami, untuk kita cerna. Tapi satu hal yang pasti, ketika itu tidak terselami oleh pikiranmu, ingatlah bahwa Tuhanmu, Yesusmu, punya cara tersendiri. Dia selalu punya cara, bahkan yang mungkin pun bisa menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Dan sebaliknya, sesuatu yang tidak mungkin ketika di dalam Tuhan, itu bisa mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, sahabat GKPS TV, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui firman Tuhan di pagi hari ini? Yang pertama, andalkanlah hikmat yang bersumber dari Allah itu. Ketika Anda pada saat ini, hari ini diperhadapkan dengan pengambilan keputusan dan tindakanmu ketika situasi sulit, berdoalah. Mintalah hikmat Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan itu selalu punya rencana yang lebih baik dibandingkan daripada rencana yang ada di dalam pikiranmu. Hal yang kedua, refleksi bagi setiap kita. Mari setiap kita sadarilah keterbatasanmu. Artinya apa? Sadarilah tidak ada kita yang sempurna. Kita butuh Tuhan. Sadarilah untuk tetap rendah hati, untuk tetap terbuka, dan memohon petunjuk Tuhan menjalani hari-hari kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Tetaplah rendah hati, jangan sombong. Mungkin Tuhan memberkati engkau dengan intelektualitas, mungkin IQ-mu tinggi, hebat. Tapi tetaplah down to earth, tetaplah merendahkan hatimu. Dan biarlah kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada melekat dalam kehidupan kita, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup ini. Lalu apa yang terakhir? Sahabat GKPS TV, jangan pernah meremehkan cara Tuhan bekerja. Artinya apa? Hal-hal kecil yang kita lakukan dengan iman dan kasih, itu bisa membawa dampak besar bagi hidup orang lain. Maka mulailah dari hal yang kecil. Ketika kita memulai dari hal yang kecil, seperti firman Tuhan, kalau kita setia dalam hal yang kecil, maka Yesusmu, Tuhanmu, akan memberikan tanggung jawab yang jauh lebih besar lagi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, agar kami tidak lagi mengandalkan diri kami sendiri, intelektualitas kami, tapi biarlah hikmat, bijaksana yang bersumber dari Engkau menjadi kuat setiap kami, terkhusus sahabat GKPS TV, menjalani hari-hari kehidupan ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada tersalami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. GKPS TV